Lebaran tahun ini ada larangan mudik dari pemerintah. Sama seperti tahun lalu, banyak warga perantauan yang tidak bisa berkumpul dengan keluarga di kampung saat Lebaran tiba. Hal itu juga dirasakan oleh Siska. Lebaran tahun lalu dia juga tidak bisa pulang kampung. Kerinduan pada orang tua dan kampung halamannya sudah tidak bisa dibendung lagi. Begitu juga dengan orang tua Siska di kampung, mereka berharap anaknya bisa berlebaran di rumah. Pokoknya Lebaran kali ini harus bisa pulang meski harus lewat jalan tikus, batin Siska dalam hati. Penyekatan antar daerah dimulai tanggal 6, sementara Siska baru bisa pulang minggu depan, tepatnya tanggal 11. Jadi dia mencari informasi di mana saja jalan yang bisa dilalui tanpa harus melewati pemeriksaan. Dia bertanya pada kawan-kawannya dan mencari informasi di internet juga. Dan akhirnya Siska mendapat informasi jalur alternatif yang bisa dilalui mobil yang tidak ada melalui pemeriksaan. Dan harinya pun tiba. Akan tetapi hari ini Siska masih harus bekerja karena harus menyelesaikan laporan sebelum dia pulang kampung untuk beberapa hari. Jadi dia baru bisa berangkat sepulang bekerja nanti. Setelah hari yang melelahkan di kantor, Siska langsung pulang ke kontrakan untuk mandi dan bersiap. Tidak lupa barang bawaan dan oleh-oleh buat keluarganya di kampung. Karena sudah lama dia tidak pulang, rasanya hari ini dia sangat bersemangat sekali. Sudah terbayang bisa kumpul bareng keluarga di kampung. Setelah semuanya siap, Siska pun berangkat. Dia sudah mencatat jalur mana saja yang bisa dilalui sambil mengikuti arahan map dari alat navigasi di mobilnya. Untuk menuju ke kota tempat tinggal Siska harus melewati 3 kota dan ditempuh dengan waktu sekitar 5 jam, jadi harus benar-benar tahu jalur mana yang tidak ada penyekatan. Tetapi nasib baik sedang berpihak pada Siska hari ini, karena jalan yang dia lalui selalu lancar. Perjalanan sudah 4 jam dan sekarang Siska sudah hampir masuk ke daerah tempat tinggalnya. Saat ini sudah jam setengah 11 malam, kondisi jalanan agak sepi karena adanya larangan mudik, jadi jarang ada kendaraan yang lalu lalang pada malam hari. Tiba-tiba Siska menghentikan laju mobilnya, terlihat dari kejauhan ternyata ada penyekatan. Padahal dari tadi jalan yang dilewati Siska aman-aman saja. Tapi kenapa saat hampir sampai rumah malah ada pemeriksaan? Suasana hati Siska mendadak kesal. Jam sudah pukul 11 malam, Siska bingung harus bagaimana. Takutnya nanti disuruh putar balik. Karena sudah sejauh ini perjuangannya, akhirnya dia nekat melaju ke arah petugas penjagaan. Sesampainya di pos pemeriksaan, Siska diberhentikan oleh petugas penjagaan. Di sana cuma ada 3 petugas saja. Siska ditanya perihal tujuannya, tetapi kemudian Siska disuruh untuk keluar dari mobil dan dipersilahkan untuk duduk di kursi pos penjagaan. Karena Siska yang penampilannya seperti itu membuat para penjaga gagal fokus. Kemudian mereka mempunyai ide jahat untuk bisa memanfaatkan situasi langka seperti ini. Mereka memberikan pilihan kepada Siska, jika Siska mau menemani mereka sebentar untuk bermain-main, Siska diizinkan untuk melewati pemeriksaan ini dan boleh masuk ke dalam kota. Tetapi jika Siska menolak, maka dia terpaksa harus putar balik dan tidak bisa pulang ke rumah orang tuanya. Dasar laki-laki hidung belang, batin Siska dalam hati. Karena sudah sejauh ini dan tidak mau mengecewakan orang tuanya yang sudah menunggu di rumah, Siska bersedia melayani keinginan para pria hidung belang ini.
Setelah Siska setuju dengan tawaran yang diberikan tadi, kemudian satu persatu laki-laki itu mulai beraksi. Siska hanya pasrah, yang penting bisa segera sampai rumah dan bertemu dengan keluarganya. Setelah melayani para lelaki bejat tadi, akhirnya Siska diperbolehkan melintas. Siska pergi dengan rasa kesal, tapi rasa itu berlahan hilang karena sebentar lagi bisa bertemu dan berkumpul berlebaran bersama keluarganya. Itu bisa membuat dia gembira lagi. Selesai, terima kasih sudah mampir. Meski kita tidak bisa mudik kali ini, akan ada mudik di lain hari. Tetap